Untuk diagram lingkaran, kita harus tahu dua rumus atau dua hal, yaitu mencari persentase dan mencari derajat pada lingkarannya. Untuk mencari persentase, kita bisa bandingkan dari frekuensinya diperkan dengan sigma frekuensi sama dengan persentase dari yang dituju per dengan 100%. Ini kalau kita tambah ketemu sigma frekuensi, yaitu penjumlahan dari ini semua nilainya 20 ya. Atau bisa juga rumusnya dibuat dari membandingkan dua hal, FA per FB sama dengan persentasenya, persentase A per persentase dari B. Miss, itu kepotong. Kenapa? Bagian kirinya kepotong. Bisa kayak digeserkan biar kelihatan. Oh ya, gitu. Untuk derajat, nanti bisa FA per dengan sigma F sama dengan A derajat per dengan 360 derajat. Atau bisa juga FA per dengan FB sama dengan A derajat per B derajat. Ini adalah dua rumus yang akan digunakan untuk mencari nilai dalam derajat dan persentasenya. Contohnya kita buat dari tabel itu aja. Kok aku gerak? Oke, persentasenya kita buat dulu. FA di sini berarti F60 ya, atau frekuensi nilai 60. Untuk nilai 60. Nilai 60. Maka kita gunakan rumus yang pertama aja, yaitu F60 per dengan sigma F sama dengan persentase dari nilai 60 per dengan 100%. Ini bukan 60% ya, tapi persentase dari nilai 60. Makanya persennya bisa taruh di depan, bukan 60%. Baru kita masukkan nilainya. F60 adalah 4 per sigma F-nya adalah 20. Nanti persentase dari nilai 60 atau kita sebut F60 aja supaya bingung. Nilai 60. Persentase dari nilai 60 per dengan 100%. 100%-nya bisa kita pindah luas ke sana. Karena kita sudah bisa pindah luas. Sehingga jadinya adalah 4/20 dikali dengan 100%. Kalau di buku rumusnya seperti ini, itu tidak masalah. Maka ini bisa kita bagi 4 dengan 20, 5 dengan 10, 2. Berarti hasilnya 20%. Ini untuk persentase nilai 60. Mister, aku mau tanya. Sampai ke persentasenya, kita juga harus cari derajatnya. Kalau derajatnya juga sama, berarti kita pakai rumus yang pertama. Pakai yang ini berarti F nilai 60 per sigma F sama dengan persentase nilai 60 per dengan persentase derajat ya. Nilai 60 derajat per dengan 360 derajat. Maka kita tinggal masukkan 4/20 nilai 60 derajat per 360 derajat. Ini bisa kita coret. Ini kita bisa pindah ke sana karena kita mau cari
N 60 derajat, maka jadinya adalah 360/5. Maka derajat untuk 60-nya adalah 36 kita bagi dengan 5. 7 paling dekat, 35 bisa 1 berarti 72. 72 derajat. Ya. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai 70 dan 80 serta 90. Tak singkat lebihnya ini. Untuk nilai 70 langsung masuk ke angka ya. 10/20 sama dengan persentase nilai 70/100%. Ini bisa dihilangkan, 100-nya bisa ke sana, maka jadinya 100%/2 sama dengan persentase N70. Jadinya 50%. Untuk derajatnya. Kenapa? Berarti besok kalau DT itu nggak usah dikasih F60 per sigma F sama dengan. Rumusnya nggak usah. Oke. Jadi nggak usah dikasih N-nya. N-nya kasih dong. Rumusnya ya. Oke. Terus nanti untuk derajatnya berarti 10/20 sama dengan M70 derajat per 360. Coret, 360-nya bisa pindah, 360 derajat per 2. Maka jadinya 180 derajat. Terus terakhir nilai 80 dan 90 karena sama. Jadi hitung sekali aja. Di situ frekuensinya 3/20 sama dengan persentase N80 atau 90 ya, per 100%. Ini nggak bisa dicoret, maka 100%-nya langsung kita pindah. 3 dikali 100% per 20. Bisa kita coret. Persentase nilai 80 atau 90. Maka jadinya 30 dibagi dengan 2. Ya, berarti jadinya 15%. Atau jangan subtractive nanti kayak bagi dan aja. Itu 89 Oke, itu untuk persentasenya. Kemudian untuk derajatnya 3/20 sama dengan N80 dan 90 derajat per 360 derajat. Ini tidak sana, 3 kali 360 derajat per 20 sama dengan N80 dan 90 derajat. Ini bisa dicoret. 2 dengan 36 bisa dicoret 18, maka 18 kali 3, 24, 54. 54 derajat untuk N80 dan 90 derajat. Bisa Ya. di soal KM itu rumusnya kita bisa milih sendiri atau Bisa milih sendiri. Catat, Will. Oke, terus baru kita buat diagram lingkarannya ya. Di situ ada 180 derajat alias setengah. Ya berarti kita ambil setengah aja. Ini adalah nilai 70. Yaitu segini ini
180 derajat dan 50%. Terus baru yang kecil-kecil. Yang kecil di situ ada 80 ini persen 54 20% itu hampir seperempat ya. Kalau seperempat kan 25%. Kalau 20% tadi hampir seperempat, jadi bisa kira-kira ini untuk nilai. Kalau kamu di rumah pakai kusur ya. Kalau aku kusur nilai 60. Ini ukurannya berapa derajatnya? 72 dengan persentase 20%. Terus baru sisanya ada di sini, tapi nilai nomor nilai 80 dan 90. Besarnya sama, berarti kita ambil aja. Lagi kurang tengah. Ini 60, 70 di sini ambil nilai 80 supaya bagus letaknya. Di sini nilai 90. Ini sama 54 derajat. Ini sama 54 derajat. Kemudian baru persentasenya kita taruh di sini 15% dan di sini 15%. Jadilah diagram lingkaran atau diagram pastel atau pie chart. Ada yang ditanyakan tentang cara pembuatan diagram lingkaran? Itu berarti waktu bikin apa namanya diagram pastel tujuannya ikutin Mister rumusnya. Ya. Berarti sama persentase. Ya, derajat sama persentase. Derajatnya nanti digunakan untuk membuatnya, yaitu pakai busur. Persentasenya untuk angkanya. Jadi nanti ketika diagram lingkarannya sudah selesai, derajat-derajat ini nggak perlu ditulis. Yang ditulis adalah persentase. Derajat ini digunakan untuk apa? Untuk gambarnya, biar tahu ini 180 derajat, 54 derajat, 54 derajat, 72 derajat. Oke, dari rumus mungkin kamu bisa mengetahui bahwa yang bagian atas ini adalah bagian partnya. Part yang bawah ini adalah bagian whole-nya atau keseluruhannya. Frekuensi A atau frekuensi nilai 60, frekuensi nilai 70, frekuensi nilai 80 dan 90. Jadi itu bagian dari tabel frekuensinya. Ya, di sini misalkan 4 atau 10, 3, 3. Sedangkan untuk whole-nya atau keseluruhan frekuensinya itu diletakkan yang di bawah. Berarti penjumlahan dari semua datanya adalah 20 ada di sini. Sama juga di sebelah kanan di sini adalah persentase A per 100%. Yang di bagian atas adalah bagian part. Partnya apa? Hanya persentase punyanya A. Whole-nya apa? Keseluruhannya. Keseluruhan dari satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Sama juga dengan derajat. Bagian atas di sini adalah bagian part. Yang di bawah sini adalah bagian whole. Ini derajatnya hanya sebagian, yaitu derajat milik A. Sedangkan di sini adalah derajat milik lingkaran secara utuh, yaitu 360 derajat. Mungkin nanti di dalam soal bisa jadi kalian terpaksa harus menggunakan rumus kedua. Ketika soalnya diketahui memaksa kalian menggunakan rumus kedua. Misalnya diketahui hanya FA, persentase A dan persentase B. Kamu disuruh mencari untuk frekuensi B-nya berapa. Nanti bisa menggunakan ini. Kalau diketahui derajatnya, maka kamu bisa menggunakan ini. Fleksibel ya, tergantung dengan soalnya.
di beberapa buku kok rumusnya ada yang seperti ini. Persentase A itu adalah FA per sigma F dikali dengan 100%. Apa boleh pakai rumus ini? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ini hanya perpindahan luas dari ini. 100%-nya ini kalau tak pindah ke sana jadi perkalian. Maka jadinya adalah FA per sigma F dikali dengan 100%. Karena jadi perkalian. Kalau pindah ke sini. Ini jawab bisa jadi jawabannya tetap sama Pak. Sama. Itu. Jadi gunakan yang mana yang menurut kalian lebih gampang. Cuma kalau Mister ngomong, kenapa kok Mister kasih rumus yang ini? Kok nggak yang ini? Kan enak ini Mister nyari persentasenya. Ya, untuk di SD kalian hanya mencari persentase. Tetapi nanti di SMP kalian belum tentu mencarinya yang ini. Bisa jadi kalian nyarinya yang ini atau yang ini. Tergantung soalnya. Nah, kalau nyarinya sigma F, nanti kalau bentuknya seperti ini, untuk pindah luasnya lebih susah. Kalau bentuknya perperan seperti ini, pindah luasnya kan kita tahu ya, boleh pindah tapi miring. Boleh tukar, boleh pindah. Pokoknya yang ditanya yang mana. Dari sini ada yang tanyakan? Oke, silahkan dicatat dulu. Mungkin ini Mr. Pause dulu untuk recordnya supaya nggak terlalu lama ketika kalian catat. Oke, let me read from the books Cambridge, page 185. It is 19.2, interpreting and drawing pie chart. You can use a pie chart to display data showing how an amount is divided or shared. A pie chart is drawn as a circle divided into section called sector. In the Indonesia, sectors is juring. J-U-R-I-N-G. Juring, sectors. It is a part of circle. Sectors is juring. The angles at the centers of all the sectors add up to 360 degrees. When you draw a pie chart, you must make sure that you label its sectors and draw the angles accurately. Jadi kamu bisa menggunakan diagram lingkaran untuk menunjukkan berapa banyak data itu dibagi-bagi. 185. Diagram lingkaran itu digambarkan sebagai lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang disebut sebagai juring. Sudut pada pusat tiap-tiap juring kalau dijumlah nanti hasilnya adalah 360 derajat. Ketika kamu menggambar diagram lingkaran, kamu harus yakin bahwa kamu sudah memberikan label atau sudah memberikan nama pada tiap-tiap juringnya dan menggambar sesuai dengan sudutnya secara akurat. Oh, itu ada contohnya ya, ada donkey, dogs, cat, horse. Tabel frekuensinya udah dikasih tahu, dog-nya 8, cat-nya 7, horse-nya 10, donkey-nya 5. Nanti cara pembuatan detailnya seperti yang bisa jelaskan. Nah, kita bisa lihat pada exercise 19.2 di bagian bawah itu lebih mudah karena nggak ada angka-angka, cuma kamu menebak-nebak aja bagian mana yang paling banyak dan bagian mana yang lebih sedikit. Number 1, the pie chart show the favorite colors chosen by 40 people. Which color is the most popular? Yang mana warna yang paling populer? Wilson, coba. Dari diagramnya itu bisa dilihat. Yes, it is maybe red or green.
Kamu kan punya busur, coba diukur. Beratnya berapa? Tingginya berapa? Tingginya 120. So the answer is right. Because the red one is 140 degree and the green one is 120 degree. So the most popular is red. Number B, which color is the least popular? Jawab yellow, karena paling sempit ya, udah kelihatan, nggak usah diukur sama blue, itu sudah paling kelihatan. Explain how you can tell from the pie chart that blue is the favorite color of 10 of the people. I will ask to Vanessa. Jelaskan bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa bagian yang biru di diagram lingkaran itu adalah warna favorit untuk 10 orang. Kok bisa begitu? Ya. Baik. Wait. Kira-kira aja. Kira-kira. Kamu bisa menggunakan busur. Ada busur di situ? Ada. Berapa derajat? Berapa? 90. 90. Oke. Berarti kan di sini kamu tahu derajatnya ya. Tahu blue derajat. B aja ya. Singkat B ya. Ya enggak panjang. B derajat itu kamu tahu 90 derajat. Kemudian tahu apa lagi? Tahu sigma F. Sigma F adalah total seluruh 40. orangnya di situ. 40. And then kamu bisa mencari untuk F blue. F blue berarti kalau kita pakai rumusnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Untuk derajat. yang yang atas ya. Yang atas. Kenapa yang atas? Karena ada sigma F. Sedangkan yang bawah kan tidak ada sigma F. Maka kamu bisa gunakan untuk yang atas, yaitu FB per dengan sigma F berarti per 40 sama dengan derajatnya 90 per 360. Ini bisa dicoret jadinya 1, ini 4, ini boleh ke sana. Maka FB-nya adalah 40 yang dibagi dengan 4, sehingga F untuk B adalah 10. Terbukti. Quod erat demonstrandum atau terbukti dalam bahasa Indonesia. QID. Quod erat demonstrandum alias terbukti. It is Latin phrase, but used by scientists. Yeah.
Oke, kita akan lanjutkan nomor 4 itu caranya sama seperti kita buat yang tabel frekuensi tadi ya. Bentuknya sama, diketahui tabel frekuensinya. Kamu disuruh membuat pie chart-nya. Berarti kamu cari dulu persentase dan derajatnya masing-masing. Yang agak berbeda adalah pada tabel ke-5, pada soal nomor 5, halaman 186. Ini yang sebelah kanan sudah kan? Penghitungan nilai 60, 70, 80, 90 sudah. Kalau sudah bisa menghapus, kita bahas ke yang nomor 5. Belum atau? Biasanya juga sudah? Ini apa? Apa? Apa gimana? Ya, ketutupan. Tidak diketahui. Anggap aja itu rusak. Oke, hapus ya. 60 per 60 ini hapus ya. Oke. Oke, yang diketahui di situ adalah action, di mana frekuensinya action itu adalah 2. Terus kemudian numbers of degrees berarti action derajat. Frekuensi untuk action nomor 5 ya. Frekuensi untuk action kita singkat aja 2 dan derajatnya di sini diketahui 40. And then frekuensi untuk romantic 7 and science derajat adalah 80 dan komedi derajat adalah 100 ya. Work out the missing entries of this table. Kamu disuruh mencari yang belum tahu di tabelnya di situ. Berarti kamu harus cari untuk science ini frekuensinya berapa, kemudian untuk romance derajatnya berapa, dan untuk ini tadi apa ya? Komedi ya ini ya. Ya. Science, romance. Ya, kalau seperti ini tidak ada sigma F sama sekali, maka kamu jangan menggunakan rumus yang atas, tapi kamu menggunakan rumus yang bawah. Ya, rumus yang bawah. Tapi yang mana? Yang persentase atau yang derajat? Derajat. Kenapa kok pilih derajat? Ya, karena ini semua pakai derajat ya. Jadi itu 40 tambah 60 tambah 40. Atau bisa kita langsung bukti. Jadi misal kita mau cari F, maka kita langsung masukkan FA per FR sama dengan A derajat per R derajat. Tinggal kita masukkan aja FA-nya berapa? 2, FR-nya 7, A-nya 40, kemudian ini F derajat. Karena kita mau nyari F derajat, maka R-nya kita tukar dengan 2. Supaya R-nya ini harus di atas dan harus di bawah. 7-nya kita pindahkan ke 40. Maka jadinya R derajat sama dengan 40 derajat kali 7 per 2. Kita bagi 40 dengan 2, 20, maka ketemulah R derajatnya adalah 140 derajat. Sama dengan ini juga bisa kita cari dengan cara yang sama. Berarti FA per Fs sama dengan A derajat per S derajat. FA-nya kita tahu 2, Fs-nya saja kita cari. A derajatnya 40, S derajatnya 80. Ini bisa kita coret dulu. 1 menjadi 2.
Kita mau cari apa? Mau cari Fs. Maka Fs ini posisinya harus di atas dan harus sendirian. Fs di sini posisinya masih di bawah. Maka kita pindahkan ke sana. Dan 2 ini kita pindahkan ke sana supaya Fs-nya nanti sendirian. Maka jadinya 2 dikali 2 sama dengan Fs. Maka ketemulah Fs-nya 4. Oke, itu caranya. Nah, untuk yang lanjutannya, untuk FC, silakan kalian coba dulu untuk mengerjakan yang FC. Dengan cara seperti itu. Bisa dicoba dulu, itu ditulis jawabannya nomor 5 dari buku Cambridge. Yang C. Okay. For the last one, I will ask to keep how rumusnya gimana dulu? FC per FC per sorry, bukan FC. Yang diketahui semuanya apa? FA ya. FA per FA per Bentar, apa ya? FA per Bentar, bentar. ayo, tadi nggak perhatian ya. FA per FR. Per FC. Karena Oh, ya, yang dicari FC. FA per FC sama dengan 2 per salah, rumus dulu. Oh. Sama dengan A kuadrat per C kuadrat. Oh ya, A derajat per B derajat. Derajat. Oke, tinggal masukkan angka berapa jadinya? 40 oke 2 per C-nya belum tahu. C terus sama dengan 40 per 100. ya. Bisa dibagi? Bisa. Yang mana? 2 sama 2 sama 40. Pembagiannya usahakan yang ini dulu di atas bawah ya. Oh, oke. Oke, terus perpindahannya gimana? 10 per 4. 10 ke? Mana kamu bagi dulu loh? Boleh. Ya, dibagi. 2 per 5. 5 per 2 kali 2 jadi sama dengan 5. FC-nya 5. FC-nya kemana? Pindahnya dulu. Oh. FC-nya tetap di situ mesti. Oh. FC-nya kan ada di bawah, kan nggak boleh harus pindah. Pindah kemana? Pindah ke atas. Ke atas sebelah mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri, nggak boleh dong naik ke sana. Kan pindahnya harus hilang. Oh iya, pindah di kanan atas. Pindah doang atau tukar sama 2? Tukar. Terus nanti kan kamu bayangin FC-nya di sini. Masih ada 5 di sini kan? Berarti 5 ini harus dipindah. Dipindah ke mana? Pindah ke kiri. Kiri mana? Atas atau bawah? Atas. Kiri atas. Berarti ini pindah ke sana. Berarti nanti jadinya 10 per 5 per 2 sama dengan FC. Ya, 2-nya bisa dicoret sehingga kamu jawabannya 5. adalah 5. Itu bukan 10 ya. Oke, maka perpindahan ruas itu sangat penting. Kalian harus bisa menguasai perpindahan ruas. Nggak bisa perpindahan ruas, nggak akan bisa MET sampai SMA. Karena dipakai terus sampai SMA.
Ada yang ditanyakan tentang perpindahan luasnya? Enggak, jawab, enggak ada. Wilson, sudah nulis, Will, jawabannya? Oke, kalau tidak ada pertanyaannya, Mr. Stop untuk recordingnya supaya nanti kamu nggak terlalu panjang ketika lihat di YouTube.